kami, kuasai hati dan pikiran kami pagi hari ini, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami terima bertumbuh berbuah di dalam hati kami, dan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tutup bungkus hambamu dengan kuasa darahmu, bala kehendak Tuhan yang hambamu sampaikan pagi hari ini memberkati kami semua. Kuasai tempat ini, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus bertata di atas setiap kehidupan kami, dan Engkau hadir bersama-sama kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini Allah sangat mengasihi kita. Saya mau menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan saya dengan pemimpin pujian, dengan pujiannya sangat terkoneksi ya, nyambung. Padahal saya tidak tahu apa yang pemimpin pujian bawakan pujian. Yaitu hari ini saya berikan judul firman Tuhan, hidup kita ini milik Tuhan. Tadi pujian kita pertama, hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu. Terkadang kita sadar atau tidak sadar ya, kalau kita ini sebenarnya sudah, hidup kita ini sudah dimiliki oleh Tuhan. Loh kok bisa? Ya, minggu depan hari Jumat kita akan memperingati hari yang bersejarah dalam kehidupan kita, yaitu Jumat Agung, di mana sejarah Yesus sudah mati untuk menebus saudara dan saya, sehingga hidup kita ini menjadi miliknya Tuhan. Sadar tidak sadar bahwa hidup kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan. Jadi pagi hari ini saya mau mengingatkan kita semua untuk selalu mengakui bahwa hidup kita ini milik Tuhan, bukan milik diri kita sendiri, bukan milik orang tua kita, atau bukan milik suami atau milik istri atau milik siapapun ya. Saya mau kita membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Galatia pasal 5 ayat 24. Galatia pasal yang kelima ayat 24. Kalau ada yang sudah menemukan, mari saya rindu kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya hidup kita ini milik Tuhan? Amin. Ya, saudara, saya punya pengalaman hampir berapa tahun ya tinggal di asrama. Dulu SMA 3 tahun, kuliah lumayan lama. Biasanya kalau hidup di asrama itu barang sekecil apapun itu ditulisin nama, sehingga tahu kalau itu ada pemiliknya. Mau itu gelas, mau itu piring, karena kan tinggal di asrama. Bahkan sampai pulpen pun itu ditulisi semua barang-barang, sehingga kalau sampai hilang atau kececer atau apa, orang tinggal lihat, oh ini namanya si ini, oh ini miliknya dia. Betapa luar biasa Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini menjadi milik Tuhan. Walaupun mungkin kita nggak kalungkan atau tulisan ada di dada kita, atau mungkin kayak tulisan saya hidupnya milik Kristus, saya hidupnya milik Kristus. Terus pertanyaannya, bagaimana orang lain tahu bahwa hidup kita ini milik Tuhan? Ya, dari segi apa? Dari contohnya seperti apa orang tahu kalau itu orang Kristen? Oh itu pengikut Kristus. Ya, jadi orang bisa melihat tanpa kita harus mungkin menulis identitas atau besar-besar kita tulis, atau mungkin kita pakai atribut salib kalung ya, kalung salib maksud saya ya. Terkadang orang pakai atribut seperti itu malah nggak menunjukkan dia orang Kristen. Kadang-kadang malu Bapak Ibu Saudara, pakai kalung salib tapi masuk penjara, pakai anting-anting salib tapi pakai narkoba ya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa bahwa hidup kita ini milik Kristus. Oleh karena itu segala tindakan, segala perbuatan kita mau koreksi bersama-sama.
Saya mau membacakan lagi ayat 1 firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai ke 19. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saya bandingkan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20a. Sebagai orang yang hidupnya milik Kristus, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Itu adalah tanda yang dari Tuhan. Ketika Tuhan mau hidup kita menjadi miliknya, ada hal yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu dengan mati di kayu salib, menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya, dengan mencurahkan darahnya. Ya, kemarin waktu hari Jumat pas saya ngajar di anak SMP tuh, saya putarkan mereka film tentang Yesus disalibkan, tapi yang versi yang The Passion of the Christ itu mereka semua menangis. Ya, saya kalau nonton film Tuhan disalibkan yang versi itu saya nggak kuat, kadang-kadang nggak mau lihat, nggak mau apa. Dalam hati saya, Tuhan, sebegitu menderitanya Tuhan, sebegitu sakitnya Tuhan Yesus untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga ketika Yesus sudah mati di kayu salib, hidup saudara dan saya mutlak menjadi miliknya Kristus. Lalu bagaimana reaksi kita, tanggapan kita, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita bandingkan ya, kehidupan prajurit seperti TNI atau polisi ya, pengabdiannya kepada negara itu luar biasa loh. Mereka itu untuk mengabdi kepada negara itu harga mati. Walaupun istrinya lagi apa, keluarganya dari apa, tapi kalau itu sudah tugas negara, mereka pasti pergi. Jangan sampai kita kalah pengabdian kita kepada Tuhan yang menjadi pemilik hidup kita, yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Ya, ada 3 hal saya mau bagikan. Tanda nyata yang kita miliki membuktikan bahwa hidup kita ini milik Kristus. Yang pertama, melalui apa? Melalui perkataan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, berhati-hatilah dengan perkataan kita. Di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Terkadang namanya kita manusia, memang kita gak lepas dari dosa ya. Terkadang kita kalau emosi, kalau apa, perkataan nama-nama binatang itu keluar, memaki-maki orang. Kadang kalau saya pulang kampung itu ya, kalau ada tetangga atau apa ya, seorang ibu kadang marahin anaknya teriak-teriak. Ada di kampung saya itu satu ibu itu terkenal, sampai jadi omongan orang lain. Kalau dia marahin anaknya dari sini, teriak, ngalahin saya pakai mic kayak gini ya. Udah gitu sampai kata-kata binatang, kata apa, padahal anaknya tuh masih SD kelas berapa. Padahal dia orang berpendidikan. Dia kerja sebagai perawat, nah kan berpendidikan, bukan orang yang gak sekolah istilahnya. Sampai orang bilang, kok orang sekolah kayak gitu, orang saya gak sekolah kok kayak gini. Jadi udah bahan omongan. Kalau dia marahin anaknya, aduh, ngeri, sumpah serapah itu keluar. Sampai orang-orang yang dengarnya tuh sampai tutup telinga. Ya, padahal anaknya masih kecil, kelas 1 SD, TK. Dia marahinnya tuh kayak marahin anak yang udah dewasa. Padahal anaknya tuh yang nggak mau pulang, atau mungkin namanya anak masih usia begitu, mainnya terlalu asik sehingga nggak pulang-pulang, nggak mandi sore atau nggak makan. Gitu aja masalahnya, sepele sebenarnya. Tapi emosinya itu luar biasa. Nah, mari kita koreksi perkataan kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti sering kali ya, Tante Rina sering ucapkan, kadang bagi Bapak Ibu Saudara kadang sering bawa kendaraan ya. Kadang tanpa tiba-tiba orang tiba-tiba nyelip, orang tiba-tiba mana. Kalau saya itu sampai anak saya Krista bilang tuh, mama kok
selalu begitu. Saya kalau kondisi darurat, kondisi apapun, selalu yang keluar dari mulut saya Yesus. Atau mungkin kayak kondisi darurat atau seperti bawa kendaraan atau mungkin gimana, Yesus tolong, atau aduh Tuhan Yesus. Mesti itu yang kayak otomatis keluar. Sampai kadang anak saya cerita tuh, mama itu mesti yang diomongin Tuhan Yesus. Saya bilang, loh memang harusnya bicarakan apa? Itu kan yang perkataan lebih baik. Kadang dulu sempat saya untuk berubahnya itu saya butuh waktu bertahun-tahun. Kalau dalam hal kondisi seperti itu saya mesti bilang, mati aku, aduh mati aku, aduh mati aku. Waktu itu suami saya sempat tegur, itu perkataan negatif. Perkataan itu berkuasa. Coba hilangkan katamu itu. Bertahun-tahun saya menghilangkan kebiasaan perkataan itu keluar, sehingga setiap hari atau dalam situasi apapun saya selalu yang saya katakan, Yesus tolong, Tuhan Yesus terima kasih. Bapak Ibu Saudara, koreksi perkataan kita hari-hari ini. Katanya tadi kan hidup kita ini milik Kristus. Masa yang kita perkatakan perkataan yang bukan menunjukkan kita ini anak Tuhan? Sehingga orang bisa tahu, oh itu anak Tuhan. Jangan sampai loh pakai kalung salib tapi perkataannya nama binatang yang keluar. Ya. Kadang kalau saya dengar, kalau saya di kantin gitu ya, anak-anak les itu ngomong sama teman-temannya itu, kamu nama-nama binatang. Aduh, saya yang mungkin sudah gak terbiasa ya, dengarnya tuh gak enak banget. Kadang-kadang mau tegur tapi mikir juga gitu kan. Cuma sampai aja nama temannya, aduh ini saya aja mau mencontohkannya rasanya gak nyaman, gak enak. Nama binatang, dasar kamu ini, dasar kamu ini. Kadang saya bilang, kok disebut itu sih? Padahal kamu suka loh makan dagingnya, saya bilang. Habis dia seperti itu katanya, tingkahnya seperti binatang itu. Ya, tapi mereka kan di luar Tuhan, mereka nggak percaya Tuhan. Kita harus berbeda, amin, Bapak Ibu Saudara. Kita harus berbeda dari perkataan kita, menunjukkan bahwa kita ini milik Tuhan. Sebagai teladan juga di dalam perkataan ini adalah Bapak Gembala kami yang di Malang ya. Apapun dia itu selalu mengajarkan kepada kami itu perkataan positif. Pernah anaknya itu pernah kejepit pintu mobil. Bapak Ibu Saudara pernah nggak pengalaman kejepit pintu atau apa rasanya sakitnya luar biasa kayak apa kan? Anaknya nangis tapi dia bilang apa? Ayo ucapkan bilang terima kasih Tuhan Yesus. Anaknya katanya waktu itu saya diceritain sama Ibu Gembala ya, karena waktu itu anaknya masih kecil katanya. Gak mau Pak, gak mau bilang terima kasih Yesus karena sakit. Gak apa-apa bilang terima kasih Tuhan Yesus. Gak mau, ini sakit. Semakin sakit semakin bilang. Jadi mau gak mau katanya anaknya bilang terima kasih Tuhan, tapi sambil nangis. Bayangkan tangan ini sakit, kejepit pintu. Begitu pentingnya perkataan itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita didik anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri. Kita mengeluarkan perkataan yang memberkati orang lain. Ketika kita belanja pun, ketika kita selesai bayar atau apa, terima kasih ya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan memberkatimu. Mari kita jadikan itu budaya yang terus menerus di dalam hidup kita, sehingga itu menjadi gaya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan perkataan yang selalu membuat hati orang sakit hati ya, membuat orang lain tambah memang kita itu orang Kristen kok kayak gitu, kok gak menunjukkan sikapnya. Ingat kita ini adalah saksinya Kristus. Kalau kita mau Tuhan kita dikenal oleh orang lain, marilah kita yang pertama kita lakukan, perkataan kita rubah. Apa yang sering kita perkatakan hari-hari ini kita mau koreksi lagi. Jangan membuat perkataan kita itu mengecewakan hati Tuhan. Karena Tuhan sendiri katakan kepada kita ini hidupnya sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang Bapak Ibu Saudara sebagai pribadi-pribadi yang mengecewakan, pribadi-pribadi yang penuh dosa. Sebenarnya mungkin kalau mau
memperkatakan hal-hal yang jelek, sebenarnya semua ada dalam diri kita. Tetapi Tuhan menutupinya semua dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya. Oleh karena itu, sebagai orang yang sudah ditebus hidupnya, sebagai orang yang sudah dijadikan kita ini hidupnya milik Kristus, mari perbaiki perkataan kita, perkataan yang menyenangkan hati Tuhan, perkataan firman Tuhan yang setiap hari muncul, perkataan yang memberkati orang lain, sehingga orang lain yang mendengar perkataan kita mendapat damai sejahtera, mendapat sukacita. Dan yang kedua, tanda nyata yang kita miliki sebagai hidup kita yang milik Tuhan melalui apa? Kalau yang pertama tadi melalui perkataan kita, yang kedua melalui perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Perkataan kita sudah bagus, perkataan kita sudah memberkati orang. Pertanyaannya lagi, bagaimana dengan perbuatan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah menunjukkan atau membuktikan seperti hidup kita sudah menjadi milik Tuhan? Penting perbuatan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cuma bicara tanpa disertai perbuatan, iman tanpa perbuatan juga pada hakikatnya katanya mati, ya. Penting perkataan kita. Contohnya seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Perbuatan seperti apa? Saya pernah punya pengalaman seperti ini, ya. Dulu sebelum saya ngajar di tempat sekarang, saya punya teman sesama guru juga, anak Tuhan juga, sudah pelayanan juga. Suatu ketika dia mewakili sekolah kami untuk membawa anak-anak tuh lomba. Terus dia dapat nomor antri nomor 13. Mati-matian dia kejar panitia, tukar pak katanya. Kenapa? Saya nggak mau ini angka 13 angka sial. Padahal dia anak Tuhan, panitianya itu bukan anak Tuhan. Loh, emang kenapa? Ini angka sial, kami nggak mau, nanti anak kami nggak juara, nanti sial. Loh, padahal sekolahnya juga sekolah Kristen, dia juga anak Tuhan. Tukar, terserah mau nomor antri paling belakang nggak apa-apa, yang penting jangan angka 13. Memalukan Bapak Ibu Saudara, memalukan nama Tuhan. Saya bukan yang menghakimi. Ada apa dengan angka 13? Apakah Bapak Ibu Saudara juga sekarang masih mempercayai mitos-mitos seperti ini sehingga perbuatan kita juga menyertai atau menentukan atau kita lakukan hal begitu? Oh, angka 13 angka sial. Entah kebetulan, entah memang apa, tapi saya percaya semua seizin dan kehendak Tuhan. Anak saya dua-duanya lahir di angka 13. Pas operasi lagi. Waktu itu pas dokternya yang operasi saya itu sama satu dokter. Dia bilang, "Bu, dulu yang pertama juga anaknya lahir operasinya tanggal 13. Ini tanggal 13 tadi. Ibu nggak kenapa-napa angka dengan angka 13." Saya bilang, "Memang kenapa, dokter?" "Oh, berarti ibu orang yang tidak percaya begitu." "Enggak, saya percaya firman Tuhan. Kebetulan dia juga anak Tuhan." "Bagus, Bu, karena saya punya pengalaman banyak. Kalau orang mau operasi itu kan bisa cari hari, bisa cari tanggal. Kecuali kalau orang normal, nggak bisa udah mau keluar, jangan dulu, karena ini angka 13 masuk dulu nggak mungkin kan. Tapi kalau operasi masih bisa diatur." Dia punya pengalaman, kalau orang kata mau operasi, lihat tanggal, lihat hari. "Ibu nggak apa-apa nih tanggal 13 katanya." "Nggak apa-apa lah. Yang penting dia sudah waktunya bisa dikeluarkan," saya bilang. Jadi saya bilang nggak kebetulan, semua Tuhan izinkan. Jadi Gabriel Kristabella itu sama angka 13 lahirnya. Saya nggak melihat tuh sampai sekarang usia mereka sekarang ada tanda-tanda kesialan seperti itu, nggak ada dalam nama Yesus, nggak ada. Malah keberuntungan yang saya lihat dari mereka, puji Tuhan, dari hal pendidikan sekolah mereka juga nggak terlalu jauh banget peringkatnya seperti itu, ya. Jadi nggak memalukan juga. Jadi saya nggak melihat ada angka-angka kesialan yang orang bilang angka 13 angka sial. Bahkan ada apa lagi? Ya, ada lagi orang bilang kalau begini nggak boleh begitu. Mari Bapak Ibu Saudara, itu perbuatan yang mendukakan hati Tuhan.
Kadang kita anak Tuhan masih percaya yang begitu-begitu. Kalau misalnya itu sesuatu hal yang gak bertentangan dengan firman Tuhan, gak apa-apa lakukan. Tapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, saya pernah dikasih tahu sama salah satu dosen kami waktu kuliah di Malang. Angka 13 itu sebenarnya bukan angka sial, tapi angka kemenangan. Ingat bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko? Hari pertama satu kali, hari kedua satu kali, hari yang ketujuh mereka mengelilingnya berapa kali? Ada yang tahu? 7 kali. Jadi ditambah 1 hari sampai hari ke-6 itu 1 kali berarti 6 kali. 6 tambah 7 berapa Bapak Ibu Saudara? Matematikanya 13. Betul ya? Jadi 13 itu angka kemenangan bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko. Amin. Bukan angka sial. Kalau masih kita sampai hari ini masih berpikiran seperti itu, berarti perbuatan kita masih tidak menunjukkan kita ini hidupnya sudah menjadi milik Kristus. Masih ada hal-hal begitu menyertai perbuatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita ini anak Tuhan, masih percaya yang begitu-begitu. Ya. Tuhan yang kita dukakan Bapak Ibu Saudara, berarti kita gak menghargai pengorbanannya mati di kayu salib. Jangan sampai Tuhan kecewa dengan hidup kita. Biarkanlah perbuatan kita itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ke-6 firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Berarti perbuatan kita seperti apa yang Yesus perbuat harus sama. Karena kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Perbuatan kita harus menteladani apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ya. Kadang-kadang itu masih terjadi Bapak Ibu Saudara. Hampir ya setiap suku itu ada kepercayaan yang seperti itu ada. Setiap suku ada. Sekarang tergantung Bapak Ibu Saudara mau ikut melakukan perbuatan itu atau tidak. Ya. Saya pernah punya pengalaman seperti saya pernah ceritakan ya ketika saya mau menikah. Sampai sekarang hubungan keluarga kami dengan saudara ini ya kurang harmonis, walaupun masih bersaudara sih, cuma agak gimana seperti itu ya. Gara-gara mau menikah nggak mau melakukan ritual-ritual yang menurut aturan atau apa ya, kepercayaan dari budaya kami misalnya begitu, saya nggak mau lakukan. Karena saya tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Sampai pesta, sampai selesai dia nggak mau hadir. Karena dianggap itu seperti katanya nggak nikah nggak sesuai adat. Adat saya nggak anti dengan adat, saya nggak anti dengan budaya. Selagi itu nggak bertentangan dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau itu adat yang melestarikan hal-hal yang baik, nggak salah kita lakukan. Yang penting itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Waktu itu saya nggak mau, dan puji Tuhan bapak saya bilang kami nggak mau lakukan karena anak saya dan suaminya ini hamba Tuhan. Dan yang kedua, ketika mama saya meninggal juga, ada juga kok nggak diadatin. Saya bilang nggak perlulah, kan sudah didoakan. Kita sudah bawa di dalam doa. Mau diadatin yang kayak mana lagi? Kita bilang kan. Lagi-lagi saya bersyukur ya, walaupun bapak saya ibaratnya bertobatnya sungguh-sungguh dalam Tuhan itu baru dalam beberapa tahun ini, tetapi beliau selalu bilang, saya tanya anak saya dulu yang hamba Tuhan, boleh apa enggak? Saya bilang enggak. Dan kemarin juga ketika keluarga kami kuburannya mama saya itu kita semen, kita buatin bagus seperti itu ya. Kami juga suruh orang pokoknya suku lain gitu ya, sehingga menghindari
ada ritual-ritual begitu. Jadi setelahnya kami ibadah mengucap syukur. Saya sangat bersyukur bapak saya itu mengerti hal begitu, ya. Jadi sampai selesai nggak ada ritual-ritual gimana, selesai ya udah kita mengucap syukur. Mengucap syukur pun bukan kita mendewakan kuburan, yang bukan. Mengucap syukur karena kerinduan dari bapak saya dan kami anak-anaknya Tuhan izinkan, Tuhan kabulkan, seperti itu. Udah kita berdoa sama-sama. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan perbuatan kita. Jangan kita mencampur adukan firman Tuhan atau hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau itu sudah bertentangan, mari kita tinggalkan. Memang tidak gampang, tetapi kita harus berani. Daripada kita mendukakan hati Tuhan, kita cuma mau menyenangkan hati orang, tapi hati Tuhan yang kita lukai sehingga Tuhan kecewa. Ya. Jadi sekali kita ikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Hal yang tidak baik kita tinggalkan. Walaupun tidak gampang, perlahan-lahan, pelan-pelan pasti bisa. Sehingga itu menjadi gaya hidup kita bersama dengan Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, tanda apa yang kita miliki, yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita ini, hidup kita ini ada milik Tuhan. Yang ketiga, lebih mengikuti keinginan atau kehendak Tuhan. Saya percaya kita manusia ini begitu banyak punya keinginan, punya kemauan, tetapi lagi-lagi mari kita mau katakan biar kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam Lukas pasal 22 berkata, bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi Tuhan. Mari kita selalu mengutamakan Tuhan. Mari kita selalu mengutamakan apa yang Tuhan mau di dalam hidup. Bukan apa yang kita mau yang harus Tuhan lakukan. Karena yang keinginan kita belum tentu untuk kebaikan kita. Tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita itu pasti yang terbaik. Amin. Tapi terkadang kita berpikir, Tuhan, saya mau begini loh, saya mau begini loh. Ya. Tetapi justru kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Ada satu cerita, seorang pemuda, dia mau, mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini, dan ini juga kisah nyata juga, ada juga kesaksiannya begini ya. Dia buru-buru mau cepat naik bis itu. Karena buru-buru, orang naiknya rebutan. Karena dia paling belakang, akhirnya ketika gilirannya pintu bisnya tertutup, sudah ditutup sama kondekturnya. Kenapa? Karena sudah nggak muat, sudah nggak ada lagi tempat duduk. Dia ngamuk-ngamuk, dia marah-marah sampai dia rasanya kecewa, sementara dia mengejar waktu. Dia buru-buru harus naik bis itu. Gimana sih ini? Gimana? Pokoknya dia ngomel, dia marah-marah. 15 menit kemudian dia dengar mobilnya jatuh ke jurang. Semua penumpangnya, kondektur dan supirnya meninggal di tempat. Setelah itu baru mengerti, terima kasih Tuhan. Ternyata tadi ada maksudnya Tuhan, kenapa saya tidak dapat tempat duduk di bis itu. Nah baru tahu. Sering kita juga begitu Bapak Ibu Saudara. Keinginan kita begini, tapi ternyata ketika kita sudah tahu ujung-ujungnya begini, baru terima kasih Tuhan. Kalau keinginan saya kemarin terjadi begini, saya sudah begini hidupnya. Terkadang kita terlalu gampang menilai Tuhan itu jahat, menilai Tuhan itu gak baik, menilai Tuhan ini begini begitu. Setelahnya baru kita mengerti, baru kita berterima kasih. Keinginan kita yang terus mau diikuti daripada kehendak Tuhan. Maunya kalau kita bisa memerintah Tuhan, kita jadikan Tuhan itu seperti asistennya kita. Tuhan begini ya, Tuhan begitu ya, Tuhan saya mau begini ya, tinggal Tuhan lakukan. Tapi itulah Tuhan kita, Allah yang sangat baik, Allah yang sangat mengasihi kita. Mau seperti apapun kita, Tuhan tetap katakan hidup kita sangat berharga di matanya. Amin. Karena Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita selalu hidup apa yang menurut kehendak Tuhan. Ya, apa yang menurut baiknya Tuhan. Jangan menurut baiknya kita, jangan menurut keinginan hati kita, karena keinginan kita belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mari kita koreksi hidup kita.
Apakah kita sudah melakukan 3 hal ini dengan baik? Apakah perkataan kita sudah menunjukkan perkataan orang yang hidupnya milik Kristus? Dan yang kedua, apakah perbuatan kita sudah menunjukkan perbuatan orang yang hidupnya betul-betul milik Kristus? Dan yang ketiga, apakah kehendak kita yang terus terjadi atau kehendak Tuhan yang kita utamakan, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristus, hidup yang sudah ditebus, sudah dibayar mahal oleh darah Tuhan. Mari di minggu-minggu Prapaskah ini kita mau merenungi kasih dan kebaikan Tuhan. Kita mau merenungi apa yang sudah kita berikan untuk membalas cinta kasihnya Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang sudah kita berikan, atau kita merenungi Tuhan, apakah saya ini masih layak di hadapan Tuhan? Tuhan, apakah saya ini sudah hidupnya seturut apa yang Tuhan mau? Mari kita merenung Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan teman saya, sama-sama guru agama, dia guru agama Katolik. Mereka kalau di bulan-bulan minggu-minggu pasca begini, mereka itu ada puasa, ada apa, mereka ada kayak doa seperti apa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kalau hal yang baik kita juga nggak salah untuk meniru, mencontoh, ya kan? Jadi di minggu-minggu ini mari kita merenung. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus kita. Hal yang bersejarah yang Tuhan Yesus lakukan, mati di kayu salib untuk menebus hidup saudara dan saya, sehingga hidup kita sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Kalau hidup kita sudah menjadi milik Tuhan, jangan kita serahkan hidup kita lagi kepada iblis, kepada setan, atau kepada hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena untuk menjadikan hidup kita miliknya Tuhan, Yesus harus mati di kayu salib, harus mengorbankan nyawanya, harus mencurahkan darahnya, sehingga saudara dan saya hidupnya menjadi berharga di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya rindu kita nyanyikan pujian yang pertama tadi, hidupku menggenapi firman-Mu. Mari kita mau merenung bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan.